Barang siapa di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Memberi buka ini juga bagian daripada sedekah, juga bagian daripada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Maka bisa menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang itu. Ini merupakan salah satu rahmatnya Allah yang diberikan di bulan Ramadan kepada kita. Kenapa? Kita puasa, puasanya sah, tapi bisa hanya dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Riba, fitnah, macam-macam itu. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi bisa di backup dengan cara apa? Memberi makan orang berpuasa. Mari kita perhatikan. Ternyata ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, para sahabat mengatakan begini, wahai Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Bahasa kitanya adalah, aku cukup iso berbuka untuk diri saya. Aku gak bisa memberikan kepada orang lain. Apa kata Nabi? Ditekankan lagi, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi buka puasa meskipun dengan sebutir kurma, seteguk air, atau seisap susu. Coba saya mau tanya, sebutir kurma harganya berapa? Kira-kira kalau kita beli 1 kilo, berapa butir kurma? Lalu berikan setiap orang satu. Ini mosok gak mampu? 1 loh butir, ngasih 1 orang. Seteguk air, saya mau tanya, kalau misalnya jenengan ada air minum itu yang gelas, itu isinya berapa teguk? Apa kira-kira kita ngasih orang itu, Mas, puasa enggak? Puasa, ini saya kasih untuk buka ya, cuma seteguk. Nggak mungkin. Pertanyaan saya, itu 1 cup itu berapa harganya? 500. Jadi jawarimakumullah, artinya apa? Usahakanlah kita memberi orang untuk buka puasa. Semua yang ada di sini usahakan memberi untuk orang berbuka puasa. Entah wujudnya apa terserah. Yang mampu nasi ya nasi, yang mampu air minum, yang mampu kurma ya kurma, begitu maksudnya. Kenapa? Kan ini menjadi sebab agar kita mendapatkan ampunan. Kenapa kita ini termasuk orang yang tidak mampu memberi buka puasa bersama? Karena uangnya habis untuk beli baju baru. Ibu-ibu itu udah 2 bulan, 3 bulan yang lalu sudah beli bahan dulu, Pak. Masuk jahitan. Ini persoalannya. Padahal salah satu indikator takwa, ya, haqqatu qotih itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah walaupun sedikit. Qanaah kalau bahasa saya yang saya pahami diantaranya adalah terima ing. Kalau saya sudah nerimo dengan baju yang saya pakai, kenapa saya harus beli? Karena ini masih bisa dipakai. Saya waktu menyampaikan begini diprotes sama para orang yang jual baju. Wah, ini gara-gara ceramahnya Pak Ahmad ini penjual baju itu nggak ada yang beli. Oh, nggak bisa. Allah tidak akan mengurangi rizki ini sampean hanya karena orang bertakwa, enggak akan. Jadi nggak usah khawatir. Allah tetap akan ganti. Jadi ini diantaranya. Barang siapa meringankan beban hamba sahaya di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dan membebaskan dari api neraka. Membebaskan hamba saya, membebaskan budak dari pekerjaan-pekerjaan yang berat, itu juga bagian daripada satu kebaikan yang bisa menyebabkan ampunan. Nah, kita nggak punya budak, yang punya adalah pekerja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya apa? Toko, biasanya kan ada pekerja di situ. Nah, diringankan. Berangkatnya yang tadinya jam 7, jam 8, udah kamu berangkatnya jam 9. Nanti pulangnya jam 3, misalnya begitu. Bayarannya masih utuh, wah hebat tuh. Tapi jangan lupa, kamu pulang saya kasih keringanan, sampai di rumah kamu baca Quran. Gak rugi ibu-ibu insya Allah.
ya, atau di shift, terserahlah modelnya gimana, yang penting orang ini diringankan, tidak seperti pada hari-hari biasa. Perbanyaklah untuk melakukan 4 hal pada bulan itu. 2 diantaranya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 lainnya adalah kamu pasti menginginkannya atau berhajat dengannya. 2 hal yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, yaitu bertauhid. Yang satunya adalah engkau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kita baca terus sampai nanti ya selesai Ramadan. Kita berharap dengan membaca itu nanti di malam Lailatul Qadar kita pas membaca permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan 2 hal yang kamu pasti berhajat kepadanya adalah engkau mohon jannah dan berlindung dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini faedah-faedah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Barang siapa memberi minum orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi minum seteguk dari telagaku, di mana ia tidak akan haus sampai masuk jannah. Ya, ini dinisbatkan kepada hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban. Dan saya kira isinya adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan ketika nanti di bulan Ramadan. Kalau saya tadi bilang mengapa kita tidak mampu memberi buka puasa, karena uang kita ini sudah habis untuk membeli baju baru. Mbok dibiasakan kalau misalnya Ramadan atau masuk Syawal itu tidak membeli baju, tidak membeli sarung baru. Kita biasakan memakai yang sudah ada. Agar apa? Kita bisa beramal lebih optimal dari uang itu. Coba kita perhatikan. Ada salah satu hadits, man tarokal libas tawadhu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi ta'allahu yaumul qiyamah ala ru'usul khalaiq hatta yuhayyiru min ayyi hulalil imani sya'i yalbasuha. Barang siapa meninggalkan 1 pakaian, ini hikmahnya kalau kita nggak beli pakaian, apalagi duit untuk beli pakaian itu untuk memberi buka puasa orang lain. Barang siapa meninggalkan 1 pakaian karena merendahkan diri kepada Allah, tawadhu kepada Allah SWT, padahal dia mampu berpakaian, dia mampu membeli, dia mampu ganti, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena tawadhunya kepada Allah. Maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk untuk dipersilahkan memilih perhiasan iman yang ingin ia kenakan. Akan diganti di akhirat. Di dunianya dia menunda, bukan dia tidak mampu, dia mampu. Dia mampu menahan diri tidak membeli. Yang lain membeli dia tidak tertarik. Dia tahan keinginannya. Mari kita perhatikan indikator-indikatornya di dalam apakah kita berhasil mendapati Ramadan itu. Kalau sering disampaikan la'allakum tattaqun ini apa hanya sebuah lip service atau hanya sekedar himbauan-himbauan saja gitu, tapi nggak ada perubahan. Mari kita perhatikan. Ya, saya akan bacakan dulu ayatnya tentang masalah puasa di Quran surat 2 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar apa? Takwa. Mari kita perhatikan apakah puasa yang kemarin itu menghasilkan takwa atau tidak. Kita lihat indikatornya. Di situ disebutkan la'allakum tattaqun, takwa yang dimaksud itu adalah takwa seperti apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, maka adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Takwa yang benar seperti apa? Saya kutip dari Ali bin Abi Thalib. Ya, walaupun makna takwa itu banyak sekali. Di antaranya adalah
menjalankan perintahnya Allah, ini sudah lazim, dan menjauhi larangan. Kemudian takwa juga disebutkan dalam satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab bin Ubay, ya Ka'ab, kamu tahu nggak takwa itu apa? Beliau menjawab, pernahkah kamu berjalan di satu lorong yang di situ penuh dengan duri? Apa yang kamu lakukan? Hati-hati, itulah takwa. Jadi hati-hati itu takwa. Maka setelah Ramadan itu sudah mulai hati-hati. Dalam hal apa? Dalam mencari nafkah, hati-hati. Cari saja yang halalan thayyiban. Dalam ngomong juga hati-hati, berkomentar hati-hati, makan hati-hati, semua hati-hati. Nggak sembarangan, nggak losdol. Apa losdol? Ngomong sembarangan. Ya, makanya hasil dari puasa itu nanti kelihatan, sangat kelihatan. Hati-hati. Ya, berhubungan dengan sesama, bermuamalah, hati-hati. Itu kalau hasil daripada takwa. Kemudian yang ketiga, itu seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang dimaksud dengan takwa yang benar adalah yang pertama adalah al-khauf ilal jalil, yaitu lebih takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan berkhianat. Tidak akan berkhianat kepada istrinya, tidak akan berkhianat kepada suaminya, menjalankan amanah, takut dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, kalau ada orang itu kok berselisih ya, suami istri di bulan Ramadan itu, sebelum Ramadan itu selesai, sudah Ramadan itu selesai masalah. Istrinya akan datangi suaminya, suaminya akan datangi, saling meminta maaf, udah gitu. Karena rahmat Allah diturunkan di situ. Itu yang pertama, al-khauf ilal. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu berusaha beramal dengan Al-Quran, berusaha beramal dengan sunnah, walaupun maaf tidak sempurna. Ya, karena kesempurnaan milik Allah dan kita mungkin juga akan sulit. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah keringanan, syaddidu wa qaribu wa absiru. Jadi kalau kita mau amal itu persis seperti Nabi kalau bisa. Kalau nggak bisa, mendekati. Kalau nggak mendekati, kamu belum bisa mampu beramal seperti orang lain beramal, ya jangan kamu benci amalan itu. Kalau ada orang misalnya, maaf, mungkin dia tidak hafal Quran, mungkin dia tidak banyak hafal hadis, dia memakai jubah dan dia mampu melakukan itu, dan dia berniat untuk mengamalkan bagian daripada apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat, maka bagi orang yang hafal Quran juga tidak boleh meremehkan. Orang yang banyak menghafal hadis juga tidak boleh meremehkan. Itu cara mengamalkannya. Dia berusaha untuk mengamalkan. Kalau kamu belum mampu mengamalkan, kamu masih mampu pakai kaos dan pakai celana jeans, ya kamu nggak boleh membenci orang yang beramal dengan menggunakan jubahnya. Kalau kamu belum mampu beramal untuk berjilbab, ya kamu jangan mencela orang yang pakai cadar. Kan seperti itu, ya kan? Wabsiru. Kamu bangga kalau ada sama muslim mampu mengamalkan. Kalau ada orang diberi oleh Allah SWT anugerah bisa mampu memiliki istri lebih dari satu, ya sudah. Dan jangan membenci, jangan menolak. Ya udah, itu memang rezekinya dia, bukan rezeki saya. Nggak usah dipaksakan. Tapi seneng. Kalau ada orang mencela, jenengan harus bela. Diam kamu. Gak boleh kamu menghina, begitu harusnya. Itu bagian daripada syariat Allah. Paling itu karena nafsu, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Harusnya ibu-ibu begitu. Kalau ada orang mencela, walaupun jenengan tidak mengamalkan, gak apa-apa. Itu harusnya begitu sikapnya. Kalau ada syariat Allah yang dihinakan, dia membela, walaupun dirinya tidak beramal. Karena masalah amal itu masalah kemampuan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia berusaha untuk al-amalu bit tanzil. Masuk masjid kaki apa? Kanan, keluar kaki kiri. Coba nanti perhatikan, jenengan keluar kaki kanan apa kiri. Ya, itu kalau tidak terbiasa nggak bisa. Masuk kamar mandi
Nah gitu ya. Jadi al-amalu bitanzil. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Qanaah walaupun sedikit. Ya tadi sudah saya singgung sedikit. Qanaah itu bahasa saya yang saya pahami gampangnya itu ada pembahasan sendiri sebenarnya. Kalau qanaah bil qalil itu ada pembahasan sendiri. Ya, ada materi tersendiri. Tapi bahasa gampangnya adalah menerima apa yang datang dari Allah. Kalau saya sudah diberi oleh Allah baju ini dan masih bisa saya pakai, saya terima ya Allah, dan saya tidak akan beli lagi. Karena masih bisa Jangan dikira baju-bajunya jenengan yang ada di lemari itu tidak akan dihisap. Dihisap itu, ditanya itu nanti besok sama Allah. Jangan dikira sarung, celana, semua yang dikumpulkan, yang dipakai tidak dihisap. Dihisap. Kalau mau saya tanya, pengen masuk surga cepat apa lama? Lah kok banyak yang dikumpul-kumpulkan bajunya? Ya, terus gimana Pak solusinya? Solusinya ibu-ibu, dicuci, disetrika, masukkan plastik yang rapi walaupun bekas. Nanti kalau ada orang yang mau pakai, silahkan pakai. Diberikan kepada orang. Insya Allah lebih bermanfaat daripada disimpan. Mumpung belum kita mati loh ya. Ini kalau udah kadung mati nanti dihisap, ditanya kenapa nggak dipakai. Makanya saya bilang tadi jangan bela-beli itu masalahnya di situ. Saya pernah diprotes juga sama orang, kenapa beli baju kok nggak boleh? Ya bukannya nggak boleh, ya monggo sampean Pak tunggu sing oke nggak apa-apa. Neng inget, sampean hisapnya luwih gede. Anak juga dilatih. Kalau anak minta, Bu, saya belikan baju ini kan hari Idul Fitri, oh ibu aja nggak beli kok, ngirit kan? Nah, kecuali kalau sudah bolong-bolong gitu kan, sudah ketok auratnya, itu monggo silakan dibelikan, itu tanggung jawab suami. Kalau seorang istri sudah punya pakaian yang nutup aurat, kok kemudian minta dibelikan, itu tidak wajib dibelikan karena sudah ada. Ya wajibnya kalau tidak menutup aurat itu wajib tuh, dan bahkan tidak dianggap dia telah memenuhi kewajiban membeli pakaian kalau dia tidak menutup aurat. Begitu, jadi ngirit Pak. Makanya kenapa kok kita kerja bolak-balik nggak cukup duitnya, itu karena kita salah dalam hidup. Coba kalau cara hidup sampean seperti itu, insya Allah cukup, yakin. Infak itu nanti banyak itu. Ya, kenapa kita tidak infak? Ya karena itu tadi banyak membeli sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Nah, hasil dari Ramadan adalah takwa. Takwa yang benar memunculkan al-qanaatu bil qalil. Sudah ada tempe goreng, ya kan, sama nasi, ya udah nggak usah pengen sate. Sudah ada tempe, makan aja. Itu dibiasakan hidup begitu. Nggak ada tempe, adanya nasi doang, nggak ada duit, keluar cari kemangi, udah kemangi sama nasi aja udah enak kok. Ngapa ini hidup sekali bikin susah? Itu kalau para suami ini jenengan kayak gitu, Bu, hebat. Udah, para istri ini jenengan kayak gitu, duitnya akeh turai, tenang. Bukan karena tidak mampu membeli, sekali lagi, karena tawaduknya kepada Allah dan rasa bersyukurnya dia kepada Allah SWT. Yang ada adalah nikmat, nanti dia bisa berbuat baik karena kebaikan tadi kan. Baiknya dia tawaduk kepada Allah, kemudian dia bisa berinfak. Itu karena hidupnya barokah. Yang keempat adalah al-istidadul yaumir rahil. Jadi takwa yang benar itu hidupnya adalah untuk apa? Mempersiapkan satu perjalanan hidup yang panjang. Bahasa gampangnya persiapan menuju setelah kematian. Kalau saya boleh tanya misalnya, nuwun sewu, kalau kita mati ya hari ini, kira-kira apa bekal dari kematian kita? Orang hampir tidak bisa jawab. Kalau kita perhatikan para ulama dulu itu ada kitab namanya. Contohlah katakanlah Imam Bukhari. Begitu dibaca hadisnya langsung pahalanya ngalir. Beliau sudah wafat tetapi pahalanya mengalir. Bisa nggak kita seperti itu? Ada nggak kira-kira yang ketika kita tinggalkan ada pahala yang mengalir?
Apa kira-kira? Kita harus berpikir. Itu yang disebut dengan persiapan. Nah, kalau ulama bisa bikin kitab. Nah, kalau saya bukan ulama, hanya bisa memberi nasihat. Nasihat itu sangat penting bagi kehidupan. Kalau orang mau cerai nggak jadi cerai gara-gara nasihat, wah itu pahalanya besar. Anak yang tidak taat ketika dinasihati kemudian jadi taat kepada orang tuanya, oh itu pahalanya besar. Kita bisa berinvestasi di situ, bukan hanya berhenti di situ. Orang ini nanti akan menasihati lagi orang lain terus begitu. Dari orang yang mungkin 1000 yang melihat konten saya, itu ada 1 saja yang kemudian nasihatnya bermanfaat. Lalu kenapa kalau kita punya potensi kemudian tidak digunakan? Itu diantaranya. Wah lah saya nggak bisa Pak kalau ceramah terus bikin konten gitu. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa ya kamu sebarkan kalau itu manfaat dan baik. Kan kita bisa berperan dalam kebaikan Tuhan banyak sekali. Ibu-ibu ini kan punya peran yang begitu banyak, kebaikan di rumah itu kan banyak sekali. Coba bayangkan nuwun sewu ibu, ada satu hadis begini. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka tidak ada lanjutannya, hanya di situ aja. Kan ada yang subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim kan? Ini hanya subhanallah wa bihamdi, titik di situ. Maka Allah akan tanamkan sebatang pohon kurma di surga. Coba kalau setiap ibu-ibu ngiris bawang gitu Bu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Itu maknanya dia sambil ngiris bawang sambil menanam pohon. Kenapa tidak kita lakukan? Lu panennya kapan Pak? Yang konis mati. Setiap kita naik motor kemudian mengatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, artinya apa? Kita sedang menanam. Makanya jangan sepelekan, jangan remehkan ketika ada orang duduk sambil ngopi-ngopi, ternyata dia sedang membaca subhanallah bihamdi. Berarti dia sedang bercocok tanam. Makanya kalau sama orang-orang gunung, itu kalau misalnya pas apa? Nanam jagung, nanam apa? Atau pas mencangkul, saya bilang, setiap satu cangkulan jenengan baca subhanallah bihamdi, itu berarti jenengan sedang menanam dunia dan akhirat. Coba bayangkan, begitu dahsyatnya kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah yang begitu banyak sekali yang kita terabaikan. Jadi yang keempat adalah al-istidadul yaumir. Jangan keluarkan uang kalau tidak untuk sanggup mati. Jangan melangkah keluar dari rumah kalau tidak untuk sanggup mati. Kalau perlu lagi jangan bicara, jangan komentar kalau tidak untuk sanggup mati. Itu aja sudah. Itu hasil dari takwa yang benar. Takwa itu akan mendudukkan pemiliknya menjadi orang yang mulia. Bisa jadi dia tidak mulia di mata manusia, tapi dia pasti mulia di Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan takwa kita akan dijauhkan dari kebuntuan masalah, diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau saya bilang tadi di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bayarkan hutang saya, Allah. Bayarkan hutang saya. Tapi saya pesan jangan sekali-kali hutang lagi. Kalau sudah dibayarkan jangan hutang lagi. Ya, bayarkan hutang saya, Allah. Apakah bayar hutang harus pakai uang? Tidak. Saya pernah punya hutang sama orang 20 juta itu, bayar tidak pakai uang. Karena saya minta kepada Allah, ya Allah bayarkan hutang saya. Orang yang saya hutangi datang ke rumah, dia bilang lunas. Pakai uang? Tidak. Siapa yang menggerakkan hatinya? Makanya mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia. Tolong Pak dilunaske utangku. Oh, coba pisan-pisan. Minta sama Allah, biar Allah gerakan hatinya, digerakkan. Itu dahsyatnya minta kepada Allah. Ramadan itu bisa menyatukan orang yang suami istri yang ribut kan, terus hutang lunas, rizki bertambah. Yang nggak punya jodoh, belum punya jodoh, minta kepada Allah, ya Allah
berikan saya jodoh ya Allah, wanita solihah, bukan istri solihah, wanita solihah. Karena istri solihah itu istri orang. Kalau wanita solihah itu kan masih sendiri. Paham ya? Ini jangan salah, dongo loh sampai loh mas. Saya udah nikah loh. Oh ini bahaya, salah. Ya Allah berikan kepada saya istri solihah, bahaya ini. Ini istri orang, ini istri solihah ini. Ya, wanita solihah. Ya, jangan salah doa loh, awas. Pak, saya pernah berdoa sama Allah gini, ya Allah buatkan saya rumah, dibuatkan betul. Sekarang saya berdoanya, ya Allah belikan rumah. Karena buat rumah itu ternyata butuh waktu yang lama dan melelahkan. Makanya pengennya dibelikan aja. Ya, nah dibelikan kan begitu beli langsung bisa masuk Pak. Tapi kalau buat kan lama. Betul itu, dikabulkan betul. Ya. Kemudian dengan takwa kita akan dijauhkan dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimudahkan urusannya. Makanya kalau setelah Ramadan kok urusannya semakin ruwet, berarti Ramadannya tidak diisi dengan kebaikan. Indikatornya gampang. Kemudian orang beriman dan bertakwa akan diberi oleh Allah kehidupan yang diberkahi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Makanya kalau keberkahan tidak ada dalam rumah tangga kita, rahmat tidak ada dalam rumah tangga kita, berarti yang memang harus didandani, diperbaiki adalah takwanya. Dan momen Ramadan adalah salah satu momen, sekali lagi, yang ini bukan bulan biasa. Wattaqullaha yu'allimukumullah, diberi ilmu, diberi paham, gampang paham. Itu kalau orang bertakwa. Kemudian walibasut taqwa dzalika khair. Allah berikan pakaian takwa itu sebagai pakaian yang baik. Karena takwa akan mendidik dirinya itu adalah memiliki akhlakul karim. Itu ujung daripada hasil Ramadan. Makanya cawani wa yakum, marilah kita berfastabiqul khairat. Belum tentu saya nerangkan ini lebih baik dari antum semuanya. Bisa jadi antum lebih baik. Makanya saya hanya bisa memberikan satu tips-tips agar apa? Agar kita berfastabiqul khairat, nanti kita akan saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Mungkin saya tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.